Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur wa yahdihum subulas salam li'anna fihil huda wal furqan wasyifaa wa rahmah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadan ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran surah Ibrahim surah nomor 14 ayat 34. Anak-anakku sekalian, berdasarkan ayat tadi, maka Allah SWT menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada orang yang bisa menghitung nikmat Allah yang ada di muka bumi ini, walaupun dengan alat yang sangat canggih sekalipun. Tidak mungkin, ya. Jangankan menghitung-hitung yang di luar-luar kita. Ini dalam badan kita aja tidak bisa kita hitung. Ya, Allah memberikan kita mata untuk kita melihat, telinga untuk kita mendengar, hidung untuk kita mencium aroma, ya, bibir untuk kita mengunyah dan macam-macam, untuk berbicara, ya. Kemudian tangan, ya, kaki untuk kita berjalan. Dan yang hebat anak-anakku, nafas. Kita diberikan nafas. Nafas untuk kita bernapas, untuk kita hidup. Sebab andai kata nafas kita ini ditahan oleh Allah 10 menit saja, kita berpindah dari alam dunia ke alam mana? Alam barzakh, ya. Pindah ke alam barzakh, ke alam kubur. Ya Allah, alias mati kita ditahan 10 menit saja. Jadi nikmat Allah tidak bisa dihitung. Ya, di dalam badan kita saja tidak bisa kita hitung terlalu banyak. Tetapi anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita atau menjelaskan kepada kita ada 31 nikmat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surah Ar-Rahman, ya, 31 nikmat. Coba kita lihat nanti. Berapa, mana dia nikmat yang paling hebat dari 31 nikmat itu? Ya, 31 nikmat mana yang paling hebat, yang paling utama? Coba mari kita baca sama-sama dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu zul asfi war rayhan
فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. Cukup dulu ya sampai ayat itu. Anak-anakku sekalian, jadi itu surah Ar-Rahman berbicara tentang 31 apa? Nikmat ya. Mari kita lihat dari 31 nikmat itu, nikmat Allah ini mana yang paling utama? Yang pertama dan utama. Coba kita baca yang pertama dulu. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Stop. Itu nikmat yang pertama, yaitu diajarkan kepada kita Al-Quran oleh Allah SWT. Inilah anak-anakku sekalian, yang pertama dan utama nikmat. Nikmat yang pertama dan utama. Al-Quran itu, anakku. Ya, Al-Quran ini nikmat yang pertama dan utama. Al-Quran ini anak-anakku, dengan Al-Quran kita mendapatkan hidayah, petunjuk, kompas, pedoman, cara kita hidup. Dengan Al-Quran kita mengetahui siapa Tuhan kita. Ya, siapa Tuhan kita, pinter nih Allah. Karena Al-Quran. Coba kalau kita tidak diturunkan Al-Quran, dulu sebelum diturunkan Al-Quran ini banyak sekali orang-orang yang tidak tahu Tuhannya. Macam dia sembah matahari, dilihat matahari ini hebat, ini panas, tidak ada yang mengalahkan dia. Disembah, disujud kepada matahari. Dia lihat bulan malam hari, wah ini bagus ini, ya sejuk, sinarnya sejuk. Ini tuh mungkin Tuhan ini, disembah apa tuh? Bulan, bintang-bintang dia lihat. Padahal itu semua adalah bagian daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Tidak boleh, tidak boleh kita menyembah matahari, bulan. Di dalam surah apa? Siapa yang tahu? Surah apa tempatnya, nak? Surah Fussilat. Cepatnya lupa nih. Surah Fussilat. Coba kita baca dulu surah Fussilat tuh. Wa min ayatihi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi al-lail wan nahar Syamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladzi kunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah ialah malam dan siang, matahari dan bulan. Jangan menyembah kepada matahari dan bulan, tetapi sujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Itu dalam Al-Quran. Baru kita tahu dengan Al-Quran ya anak. Dengan Al-Quran kita tahu siapa Nabi kita, siapa. Jadi dengan Al-Quran kita bisa menjadi pedoman, menjadi kompas, menjadi petunjuk jalan kita ya. Itu anak Al-Quran. Oleh karena itu maka Al-Quran ini adalah merupakan nikmat Allah yang pertama ya, menjamin kita tidak bisa sesat selama-lamanya ya. Makanya anakku sekalian, coba dengarkan baik-baik, kurang lebih 82 hari sebelum Rasulullah SAW wafat ya,
Rasulullah SAW berpidato di depan orang banyak. Dengarkan kata Rasulullah, ya. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Artinya, telah kutinggalkan kepada kalian dua perkara, yang apabila dua perkara ini kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Al-Quran ya ini, Al-Quran ini ya 30 juz ini adalah pedoman kita, ya. Sedangkan Al-Quran ini adalah firman Allah. Nabi As-Sunnah itu maksudnya anak contoh teladan, cara kita yang dinamakan sunnah itu contoh atau yang di pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu ya, dua hal yang kalau kita berpegang teguh kepadanya, kita tidak akan bisa sesat selama-lama. Yaitu apa tadi? Al-Quran dan As-Sunnah. Anak-anakku sekalian, jadi itu nikmat yang pertama. Yang kedua, anak-anakku, coba baca. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Yang kedua, anak-anakku, yang kedua adalah khalaqal insan. Diciptakannya kita jadi manusia, ya Allah, anakku sekalian. Dibandingkan dengan semua makhluk Allah yang lain, manusia ini adalah yang terbaik. Manusia adalah yang terbaik. Kenapa? Karena kita diberikan akal oleh Allah SWT dan pikiran, sehingga kita bisa menuntut ilmu dengan pikiran. Dengan apa? Dengan akal dan pikiran itu. Kita bisa menuntut ilmu, anak-anakku. Akibat dari itu, tunduk semua, ditundukkan oleh Allah semua. Binatang-binatang yang besar-besar itu. Ayo coba kalau tidak ada pikiran kita atau ilmu kita, tidak berani kita lawan gajah berkelahi. Diinjak kita oleh gajah, keluar usus kita. Ya, diinjak kita, dilawan kita oleh kuda. Tidak bisa kita lawan. Kerbau, badak itu dua cula itu keluar anunya sini, kait kita, tidak bisa. Tetapi kita diberikan oleh Allah akal dan pikiran, sehingga kita bisa melawan dia, bahkan bisa kita manfaatkan itu gajah yang besar itu, ya, untuk mengangkut balok-balok yang besar, pohon kayu yang besar dengan menggunakan gajah, ya, itu kayu-kayu gelondongan yang besar bisa diajak. Bisa juga gajah itu bisa dipergunakan untuk sirkus dan lain-lain, ya. Jadi itu binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain kemudian diciptakan oleh Allah. Jadi sudah dua kita bicarakan nikmat Allah, ya, yaitu yang pertama adalah diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman kita, ya. Yang kedua adalah diciptakannya kita sebagai manusia yang dikaruniai oleh Allah akal dan pikiran. Ya, mungkin itu dulu anak-anakku. Insyaallah pada kesempatan lain kita lanjutkan nanti dengan nikmat Allah yang berikutnya. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.